Karena itulah syarat waktu itu dari beliau, beliau berkenan untuk menerima amanah ketua umum tapi tidak ada kontestasi, tidak ada pilihan. Kenapa seperti itu? Karena beliau juga tentu merasakan, beliau sudah jauh lebih lama di partai dari saya, bahwa setiap muktamar P3 itu ketika ada kontestasi itu menimbulkan luka. Nah, itulah, itu loh. Nah, sama dengan kemarin di Mukernas misalnya. Kalau mau dibuat kontestasi misalnya PLT ketua umumnya, ya saya lah misalnya mau berkontestasi sama Pak Mardiono gitu loh. Atau ada lagi Pak Amir. Bisa, tetapi kami ada dalam semangat, sudahlah, kita ini ingin agar kultur kita ketika kita sholat berjamaah, itu juga kita berlakukan di dalam kita berpolitik. Saling menyilahkan untuk jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sugeng Enjing, salam sehat, Mas Salam Bambang sehat. Sadono. Ya, bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Syukur bisa membantu mencari solusi. Kami akan mendiskusikan mengenai persiapan partai-partai dalam kontestasi 2024. Koalisi mulai dibangun, kandidat capres-cawapres mulai ditimang-timang, tetapi juga dinamika internal partai-partai terjadi sangat cepat. Dan saya sudah bersama dengan salah seorang politisi yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Haji Arsul Sani, SH MSc, Master in Policy, Justice, and Welfare Studies. Yaitu sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan. Apa kabar Pak Arsul? Alhamdulillah, saya sehat. Ya. Mugi Mas Bambang Sadono iki pinaringan kewarasan selalu. Terima kasih Pak Arsul. Dan saya terus terang berterima kasih karena di tengah kesibukan yang luar biasa ya, selain tugas-tugas di MPR, di DPR, dan di partai juga sangat sibuk, Pak Arsul meluangkan waktu untuk melayani kami, untuk memberi informasi mengenai keingintahuan masyarakat mengenai apa yang sedang terjadi di Partai Persatuan Pembangunan. Nah, mungkin Bapak bisa mulai dengan cerita apa yang sedang terjadi di P3 sehingga akhirnya berujung diberhentikannya Ketua Umum Bapak Suharso Monarva. Monggo Pak. Oke, Mas Bambang. Jadi kalau saya ibaratkan P3 itu kesebelasan sepak bola, Mas Bambang, maka ya yang namanya para pemain, ya termasuk ketua umum yang ibaratnya itu kapten kesebelasan, itu mesti memang taat sama para pelatih, tim pelatih. Siapa para pelatih itu? Ya memang para alim ulama, para kiai, para sesepuh partai. Nah, sejak muktamar ke-9 di Makassar, memang kami itu memberikan porsi peran yang lebih kepada para alim ulama, para tokoh senior partai. Kenapa? Karena ini bagian dari ikhtiar kami untuk memperbaiki. P3 ini didirikan oleh para alim ulama, ya.
lambangnya pun Ka'bah itu hasil istikharah Kiai Bisri Sansuri dan tentu juga para alim ulama yang lain. Tapi kok apa ada banyak keluhan, ada banyak pandangan bahwa kok partai ini makin jauh dari para pemangku kepentingan aslinya yaitu para alim ulama. Maka kami kemudian merevitalisasi lah kalau bahasa organisasinya itu ya. Posisi dan peran para alim ulama di partai tentu juga para tokoh sepuh dan para cendekiawan. Maka orang seperti Profesor Priyono Cipto Herianto lah misalnya guru besar Fakultas Ekonomi UI, kami tempatkan juga sebagai ketua Majelis Pakar. Tentu kalau Majelis Syariah, Majelis Kehormatan itu semua para tokoh partai. Nah, konsekuensinya Mas Bambang Sadono ya, maka tentu kita tidak bisa menempatkan beliau-beliau para yang mulia ya, al-mukarromin begitu ya, itu hanya sekedar pajangan saja, tidak ya. Nah, beliau-beliau itu memang aktif ya. Jadi semacam sebagai fungsi DPR-nya lah, legislatifnya ya, bagi Pak Eksekutif kami-kami yang ada di jajaran pengurus harian. Nah, kemudian ya belakangan ini kan kita sama-sama mengetahui ya, kepemimpinan Pak Soeharto itu kemudian sebetulnya tidak bisa juga disalahkan kepada Pak Soeharto pribadi ya. Semuanya lah, termasuk saya juga sebagai wakil ketua umum ya, itu harus punya tanggung jawab. Yang mendapatkan sorotan, yang menimbulkan kemudian ketegangan, protes-protes, konflik internal, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua juga ada sorotan ya. Ini memang agak berbeda ya. Saya suka bercanda ini. Yaitu konsekuensi atau kita menjadi kurang beruntung bahwa kalau di partai Islam seperti P3 ini, maka ya yang namanya perilaku personal, perilaku pribadi itu juga harus lebih ihtiyat, lebih berhati-hati. Ya, nggak salah saja kalau nggak pas sesuai dengan nilai-nilai yang ada, itu disorot gitu loh. Ya, coba kalau saya bayangkan Mas Bambang Sadono, kalau terus wakil ketua umum P3 kok karaokean gitu loh di tempat itu contoh berapa yang nggak pas, padahal itu kalau buat teman-teman saya yang dari partai lain itu dianggap hal yang biasa, tapi kalau di P3 nggak bisa itu saya. Marilah kita bersatu bersama P3. P3 siap membangun Indonesia merdeka. Mari kita siap menyongsong Indonesia ke depan. Mari kita siap membangun dengan iman dan takwa. Kalau karaoke keluarga kan nggak apa-apa, Pak. Boleh ya, ini maksudnya karaoke yang di lunch itu loh, Mas Bambang Sadono, kan yang di memang rumah karaoke. Nah, terus kemudian ya katakanlah gitu kan ditemani oleh yang ayu-ayu gitu loh ya, gitu ya. Ya udah, itu memang hal-hal yang sulit diterima. Nah, itu sebetulnya dua hal itu yang kemudian menimbulkan ya sebut saja perselisihan, ketegangan yang kemudian berujung pada yaitu tadi sebetulnya diminta legowo lah Pak Soeharto itu untuk katakanlah digantikan oleh sosok yang dianggap ya itu tadi lebih pas lah untuk memimpin gitu loh, baik dari segi gaya kepemimpinan maupun dari segi gaya kehidupan pribadi lah, kira-kira begitu. Ya, Pak Arsul, kalau tidak salah kan mulainya itu dari kasus kecil ya, dari kasus dalam tanda kutip amplop kiai. Kenapa pilihannya tidak meredakan itu, artinya dengan penjelasan-penjelasan, tetapi malah memilih untuk memberhentikan Pak Soeharto? Mas Bambang, yang namanya
saya sebut sajalah peristiwa atau kasus slip of tongue, ya, soal amplop kiai itu hanya manifest saja ledakannya, gitu loh. Ada penyebab yang tadi saya sebutkan, ya, sudah terjadi ketegangan, ya, di sejumlah daerah, ya, yang terkait dengan hasil-hasil permusyawaratan. Ya. Saya kasih contoh biar tidak abstrak, begitu ya. Kan kami itu mengatur di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi bahwa jajaran pengurus di bawah itu kan memilih formatur yang kemudian mengusulkan, ya, kepada DPP untuk disahkan, untuk di-SK-kan. Ada di sejumlah daerah yang kemudian di-SK-kan itu bahkan yang tidak ikut musyawarah wilayah atau musyawarah cabang. Nah, ini kan notabene melanggar aturan organisasi yang kita terapkan sendiri, ya. Mestinya, tetapi tidak berarti kemudian itu tidak punya tujuan atau maksud baik, ya. Ya. Saya sebut sajalah misalnya DKI yang kemudian menimbulkan protes luas. Saya yakin ketika Pak Soeharto dan saya pribadi juga setuju, ya, meminta almarhum Pak Haji Lulung untuk kembali ke P3 itu pilihan yang tepat. Sekali lagi adalah pilihan yang tepat, ya. Tetapi ini kan harus diolah, dikelola, ya, dengan cara yang tepat juga, ya. Tidak bisa kemudian sudah ada diselenggarakan muswil, muswilnya kemudian menghasilkan usulan ketuanya si A, nah kemudian yang tidak hadir di muswil itu ditunjuk jadi ketua dan sekretaris. Tiba-tiba tanpa dikomunikasikan. Ya, kalau di dalam barangkali ilmu sosiologi lebih mengedepankan pendekatan kekuasaan lah, ya, kewenangan. Meskipun itu hal yang tidak terjadi hanya di P3 gitu loh. Di partai lain kan juga terjadi. Nah, tetapi yang harus diingat Mas Bambang Sadono, P3 itu sebagai partai politik, saya kira ini hanya P3 dan yang lebih mirip itu Golkar. Itu tidak ada yang namanya controlling shareholders, pemegang saham pengendali. Ini ibarat seperti public listed company, ya. Pemegang saham atau tepatnya pemangku kepentingan itunya banyak dan tidak ada kemudian istilah penguasa tunggal di partai itu. Nah, karena itu yang namanya musyawarah sebagai artikulasi dari demokratisasi di dalam partai itu sejauh mungkin itu ya memang harus kita terapkan. Tentu memang ini memerlukan kesabaran yang luar biasa lah, ya. Kadang kita ini kan meskipun tujuannya baik, ingin demokrasi, tapi kan banyak juga elemen kita itu yang pakai kata pokoknya. Pokoknya kalau nggak si ini yang jadi, ya saya mutung atau saya bahkan keluar dari partai. Nah, itu sebetulnya yang melatar belakangi kejadian awalnya. Jadi kalau amplop kiai itu ledakannya saja gitu. Baik, Pak Arsul. Tetapi kenapa kemudian pilihannya Pak Mardiono? Pak Mardiono ini, ya ini agak cerita sedikit lah. Pak Mardiono itu ketika menjelang muktamar di Makassar, sebetulnya banyak mendapat dukungan luas. Ya. Tetapi kan Mas Bambang Sadono sebagai orang yang lama ada di dunia politik juga memahami kultur politik Indonesia, gitu ya. Sedikit banyak kira-kira yang dapat lampu hijau ini siapalah gitu loh. Nah, kemudian ya kita ini juga kan ya sebagai partai politik kan yang baru babak belur, Mas. Kita ingin agar
tentu dengan sebut sajalah yang di eksternal partai itu juga hubungan dengan harmonis sehingga kita bisa fokus untuk melakukan konsolidasi internal. Maka kita sepakati, kemudian kami semualah termasuk saya yang juga disebut sebagai calon ketua umum untuk legowo lah, memberikan kesempatan kepada Pak Soeharto Monoarfa sehingga itu tidak pernah terjadi, terutama setelah masa reformasi Mas Bambang Sadono ada partai politik yang muktamarnya itu aklamasi. Sama dengan Golkar lah sebetulnya. Nah, kan kami baru trauma ketika ya saudara-saudara kami ya kan kemudian kan dalam tahun yang sama itu kan teman-teman PAN menghasilkan ya waktu itu kan kongres yang agak risu. Jadi sebetulnya niatnya baik semua loh Mas Bambang Sadono itu. Baik, pilihan Pak Soeharto ya kalau saya boleh yang mungkin agak dekat dengan pemerintah lah kira-kira seperti itu. Tapi kemudian ketika digantikan oleh Pak Mardiono, pemerintah juga dengan cepat, ini juga dianggap luar biasa, dengan cepat membuat keputusan. Apa berarti ada perubahan, Pak? Sikap pemerintah? Nah, ya kalau itu saya tidak bisa menjawab. Barangkali Mas Bambang Sadono nanti harus mewawancarai gitu ya yang ada di kalangan pemerintahan. Tapi yang saya sampaikan itu begini, kami itu terus terang ya tidak hanya dari dalam, tidak hanya para habaib, para kiai yang tidak lelah mengingatkan kami, tetapi sahabat-sahabat kami di partai lain juga di jajaran pemerintahan itu mengingatkan. Ya, paling tidak kalau ke saya pribadi, Pak Arsul, P3 ini harus dijaga. Karena P3 ini harus tetap ada setelah pemilu 2024. Maksudnya tetap eksis lah di parlemen. Tetap di DPR. Karena P3 ini meskipun ini partai berasas Islam, tapi istilah beliau-beliau ini NKRI-nya net, Mas Bambang Sadono. Tidak dipengaruhi dan tidak ada, karena memang kami tegas menolak paham-paham transnasional lah ya yang mengatasnamakan Islam. Jadi kami kan memang tidak berhubungan katakanlah dengan kekuatan-kekuatan ataupun katakanlah partai politik di negara-negara Timur Tengah atau di negara-negara Islam lainnya. Kalaupun ada hubungan itu ya hubungan karena silaturahmi, tapi hubungan ideologi tidak ada. Kami itu pokoknya bagi kami 4 konsensus bernegara ya final. Sudah itu. Kita itu hak konstitusionalnya adalah memperjuangkan agar dalam kebijakan dan legislasi itu paling tidak nabrak syariat Islam lah. Itu saja yang kami akan perjuangkan terus gitu. Marilah kita bersatu bersama P3. P3 siap membangun Indonesia merdeka. Mari kita siap menyongsong Indonesia ke depan. Mari kita siap membangun dengan iman dan takwa. Pak Arsul, kira-kira apa dampak pergantian ini? Baik secara internal maupun kebijakan keluar. Mas, banyak teman-teman pengamat ya itu kemudian melakukan yang suka saya candain. Ini pengamatannya ini imajinatif gitu loh. Imajinatif. Juga sejumlah media kemudian mengatakan P3 terpecah kembali. P3 terbelah kubu Soeharto dan kubu Mardiono. Itu loh. Itu kan ada sebagian pemerintah. Apa demikian? Tidak, ya. Katakanlah kalau ada istilah perselisihan yang saat ini katakanlah masih ada dibandingkan dengan 2014-2016 itu sangat berbeda, Mas Bambang Sadono, ya. Dulu perselisihan kami tidak hanya membelah DPP P3 saja, tapi juga membelah DPW, Dewan Pimpinan Wilayah di tingkat provinsi dan Dewan Pimpinan Cabang.
Sehingga ya terjadi pembelahan yang luar biasa. Kalau saat ini alhamdulillah lah, saya sebut kami masih bersyukur. Kalaupun masih ada yang berselisih di jajaran DPP, yaitu menyangkut 46 anggota pengurus harian. Ya, kalau DPW, DPC sudah sepakat terbelah, ya, karena memang sistem kepartian kita itu menurut Undang-Undang Partai Politik, ya, itu ditetapkan atau disahkan kepengurusannya itu oleh pemerintah, ini suka nggak suka yang membuat undang-undang kan partai politiknya sendiri juga, begitu kan? Nah, lewat fraksi-fraksi di DPR, ya maka teman-teman di bawah DPW, DPC itu melihatnya adalah siapakah yang mendapatkan legalitas. Itu seperti itu, ya. Semuanya sahabatnya Pak Soeharto, semuanya sahabatnya Pak Mardiono. Nah, wong Pak Soeharto dan Pak Mardiono juga bersahabat kok. Kan kayak seperti itu. Nah, sekarang di DPP saya kira sebagian besar memang ada katakanlah mungkin antara 2 sampai 5 orang teman-teman yang tetap ingin Pak Soeharto dan meminta beliau sebetulnya kalau Pak Soeharto saya yakin ya paling enggak hakul yakin, ilmu yakin dan hakul yakin Pak Soeharto itu akan legowo ya. Masa kemudian seorang menteri mau menggugat gitu loh, surat keputusan menteri lainnya itu kan tentu kan apa tidak pas. Tapi memang kan ada 1-2 yang terus ngompori. Kalau Pak Harso dulu menyampaikan ketika pertama kali bicara dengan saya itu empat mata bahwa beliau itu sebetulnya sudah ingin menikmati ya masa ya sebut saja masa tuanya lah begitu ya, ingin mengasuh cucu keluarga. Karena itulah syarat waktu itu dari beliau berkenan untuk menerima amanah ketua umum tapi tidak ada kontestasi, tidak ada pilihan. Kenapa seperti itu? Karena beliau juga tentu merasakan, beliau sudah jauh lebih lama di partai dari saya, bahwa setiap muktamar P3 itu ketika ada kontestasi itu menimbulkan luka. Nah, itulah, itu loh. Nah, sama dengan kemarin di Mukernas misalnya. Kalau mau dibuat kontestasi misalnya PLT ketua umumnya, ya, saya lah misalnya mau berkontestasi sama Pak Mardiono gitu loh. Atau ada lagi Pak Amir. Bisa, tetapi kami ada dalam semangat, sudahlah, kita ini ingin agar kultur kita ketika kita sholat berjamaah, itu juga kita berlakukan di dalam kita berpolitik. Saling menyilahkan untuk jadi imam. Itu loh, luar biasa, ya. Ya, ya. Baik. Nah, sekarang pertanyaan yang mungkin banyak ditunggu masyarakat adalah apakah ada perubahan kebijakan? Selama ini kan P3 sudah bersama Partai Golkar dan PAN membentuk koalisi KIB. Kira-kira ke depan seperti apa, Pak? Ya, ini pertanyaan yang memang menggelitik, ya, tidak hanya publik, tapi teman-teman PAN dan KIB. Teman-teman PAN dan Partai Golkar. Kemarin di hari ulang tahunnya Pak Ketua MPR, Mas Bambang Susatyo yang notabene Wakil Ketua Umum DPP Golkar, tentu banyak politisi senior Golkar yang bertanya, ini gimana Mas nanti koalisi kita? Saya sampaikan insya Allah P3 tetap bersama dengan Partai Golkar dan KIB. Saya bilang bagaimana mau berubah? Pak Mardiono itu adalah koordinator KIB dari P3 bersama Pak Asman Abnur dari PAN dan Pak Dito Kanundito dari Golkar. Nah, beliau bertiga itu yang selama ini boleh dibilang ya mengartikulasi kesepakatan untuk membentuk koalisi dalam bentuk visi misi dan lain sebagainya. Lah, ya orangnya masih tetap sama kok saya bilang. Jadi insya Allah kita tetap bersama-sama ya, karena itu yang jadi tekad gitu kan. Tantangannya kan nanti terberatnya adalah ketika sampai pada siapa yang mau kita itu kan. Tapi kalau bicara hari ini kami tetap akan bersama-sama karena langkah yang dibuat oleh KIB ini saya kira sudah benar. Kita tidak ujuk-ujuk bicara tentang orang capres cawapres gitu loh. Tetapi kita bicara visi dan misi. Ya
saya selalu katakan agar partai ini tidak jadi angkot aja lah, angkutan kota gitu loh, yang dibutuhkan untuk mengantarkan orang untuk menjadi capres dan cawapres. Ya, menarik Pak. Jadi komitmennya seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya ya, walaupun sekarang masih dipikir, tapi kan orang sudah mulai ada yang mengatakan bahwa KIB ini unik, koalisinya sudah ada tapi calonnya belum ada. Iya. Di luar ada yang calonnya sudah ada tapi koalisinya belum ada. Tapi pertanyaannya begini, ini anu aja. Apakah P3 sudah punya pemikiran bahwa yang akan dicalonkan itu ya berasal dari 3 partai itu sendiri atau mungkin juga bisa dari luar? Iya, jadi saya ingin mengutip yang disampaikan oleh Pak Ketum Golkar ya, Pak Erlangga Hartarto, bahwa yang namanya paslon itu adalah bab terakhir lah. Jadi itu bab sebelum kesimpulan, gitu loh. Nah, sekarang ini belum sampai bab terakhir, Mas Bambang Sadono. Ya, nah, tetapi tentu memang tidak bisa dipungkiri ya, katakanlah teman-teman Partai Golkar, karena memang harus taat pada yang ada dalam partainya. Munas Partai Golkar mengamanatkan untuk mencapreskan Pak Erlangga Hartarto, yaitu disuarakan, itu harus kita hormati. Kemarin Rakernas PAN itu menyebut ada berapa itu, 8 apa 9 nama ya. Itu juga harus kita hormati. Lah kami ini di P3 ini jalurnya agak panjang Mas Bambang Sadono. Kan mungkin kalau partai lain itu semuanya itu surveinya atau penglihatannya ini penglihatan daratan. Kalau P3 itu ada penglihatan langitan juga, Mas. Gitu. Nah, penglihatan langitan ini yang belum kelihatan ini. Ya, gitu. Nah, tapi ada baiknya karena dengan demikian kami memberikan kesempatan lah kepada para tokoh ya, baik yang ada di kabinet maupun kepala daerah ya, untuk terus berkomunikasi ya. Kemarin kan kalau kita ikuti pemberitaan kan sempat ramai juga karena ya wajar juga sebagian tentu elit petinggi Gerindra kan protes terhadap Pak Sandi gitu loh, karena Pak Sandi kebetulan bersilaturahmi ke sejumlah daerah gitu loh, malah disebut-sebut kemudian loh, kalau ganti ketua umum kenapa bukan Pak Sandi Uno saja, saya bilang. Nah jadi ya itu kan terbuka. Saya sampaikan juga kepada sahabat-sahabat kami di Gerindra. Lah ini kan memang ya P3 itu ya memang beda. Kita ini bottom up. Jadi kalau tradisinya kalau yang di bawah itu mau mengundang ini ya cuma memberitahukan, bukan minta izin. Saya bilang kalau yang diundang mau ya monggo ya. Saya kira kan misalnya di BIMTEK lah ya. BIMTEK kemarin itu Pak Sandi datang, BIMTEK sebelumnya Mas Erik yang kasih pembekalan gitu ya. Terus di Munas Alim Ulama tahun lalu kami undang Pak Anies, Pak Ridwan Kamil, Ibu Hovifah dan Mas Ganjar. Hanya walaupun tempatnya di Semarang, Mas Ganjar belum berkesempatan untuk bersilaturahmi di Munas Alim Ulama P3. Yang penting semua kita kasih ini tempat lah. Nah, sambil ya kita tentu berkoordinasi dengan Partai Golkar dan PAN ya, sambil para alim ulama kita itu melihat jalur langitannya lah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau dilihat dari persiapannya luar biasa kan ya. Ada kepentingan lain yaitu untuk mempersiapkan pileg ya. Sebagai bagian dari strategi itu ya. Nah, ada yang khawatir apakah pergantian ketua umum dalam masa-masa seperti ini
Iya, tidak mengganggu persiapan itu, Pak? Atau mungkin P3 segera konsolidasi dengan cepat? jadi tadi saya sampaikan, kalaupun ada perselisihan, ini terbatas sekali, tidak membuat katakanlah DPW kami itu terbelah seperti 2014 itu loh, Mas Bambang Hardono. Demikian juga DPC. Jadi ini ini terus terang saja ya Mas Bambang Sadono, yang rame itu di media, gitu loh. Kemarin saya ke Jawa Timur lah, ya kebetulan menghadiri hall Habib Hussein Al-Hamid ya di Probolinggo. Itu teman-teman itu kumpul semua, ya, baik yang selama ini dekat katakanlah dengan Pak Harso, dengan Gus Sekjen Arwani, itu semua kumpul. Intinya kami tetap akan fokus untuk konsolidasi Pak Waketum. Nah, yang soal persoalan Mukernas kemarin, PLT Ketua Umum itu kami serahkan sajalah kepada DPP. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan secepatnya. Insya Allah tidak, bahkan kemarin DPW Jawa Timur mengatakan bahwa kami ini sudah punya sejumlah jadwal, antara lain ya tentu Munas, bukan Munas ya, musyawarah daerah, kemudian juga ya karena beliau-beliau ini para tokoh NU, istilahnya mau batsul masail lah, begitu ya, membahas mungkin juga terkait dengan Pilpres atau posisi-posisi P3 itu ke depan. Jadi insya Allah nggak mengganggu konsolidasi kami. Saya juga tekankan semua hal yang sudah diletakkan oleh Pak Soeharto gitu ya, yang baik semua diteruskan. Tidak ada yang kemudian ganti kebijakan, ganti arah, ganti pendekatan, enggak. Semuanya silakan diteruskan. Itu loh. Marilah kita bersatu bersama P3. P3 siap membangun Indonesia merdeka. Mari kita siap menyongsong Indonesia ke depan. Mari kita siap membangun dengan iman dan takwa. Ya, baik. Tadi Pak Arsul sudah menyebut bahwa konstituen P3 itu sangat besar yang di lingkungan NU, Nahdlatul Ulama. Nah, sekarang di PBNU itu ada kebijakan untuk tidak terlalu dekat atau hanya dekat dengan partai tertentu. Iya. Apakah ini memang peluang besar untuk P3 atau mungkin P3 yang ikut mempengaruhi supaya kebijakannya NU seperti itu? Saya kira tanpa dipengaruhi ya para alim yang ada di NU ya, terutama para kiai senior, kiai sepuh, tentu memang dengan muktamar kemarin di Lampung itu juga ingin melihat sekaligus mengevaluasi lah, kalau boleh itu dalam tanda kutip ya, kebijakan selama ini ya yang dianggap ya hanya fokus ke katakanlah partai tertentu saja. Padahal kalau kita lihat surveinya, saya tidak ingin lihat survei Indonesia lah. Perusahaan-perusahaan Jepang itu saya kira tiap 10 tahun ya yang punya investasi di Indonesia itu melakukan survei tentang lanskap, termasuk lanskap sosial politik di Indonesia. Kalau nggak salah itu Nomura ya. Itu menyampaikan Mas Bambang Sadono bahwa 40 sekarang ini posisinya 2020 44% dari yang disurvei itu ya berarti kan kurang lebih mencerminkan juga realitasnya. Umat Islam Indonesia itu mengaku NU atau terasosiasi dengan NU. Nah, ini kan bisa dibayangkan kalau dari 200 kita sebut saja yang berusia sudah memilih lah ya. Kan tetap di atas 200 juta itu, Mas Bambang Sadono. Lah, kalau 44%-nya itu kan berarti kan di atas 80 juta. Nah, sekarang yang menitipkan suara di PKB itu hanya berapa? Nah, ini kan barangkali hal-hal barangkali ya
yang dilihat oleh para alim ulama. Dan saya kira dengan pilihan kebijakan seperti itu, maka para politisi NU yang ada di partai lain, di P3, di Golkar, di Nasdem, di PDIP, di Gerindra, dan lain-lainnya itu menjadi bersemangat. Saya kasih contoh yang ringan aja. Sekarang misalnya saya sama Mas Mujib Rohmat lah, yang dulu adalah tokoh Ansor, anggota DPRD dari Golkar, kita sudah rasan-rasan Pak Arsul, kita bantulah teman-teman kegiatan katakanlah NU misalnya di Kendal atau di mana. Nah ini menimbulkan semangat yang luar biasa. Saya malah berharapnya Mas Bambang Sadono, ya barangkali saya ingin mengulang lewat kanalnya Mas Bambang Sadono ini, satu ketika itu ada kaukus NU parlemen. Nah, lintas partai tentu. Ini yang kemudian ya kita berharap bahwa ini bisa juga membantu katakanlah Nahdlatul Ulama, tentu juga mungkin nanti ada kaukus Muhammadiyah Parlemen atau yang lain ya, untuk membantu kedua ormas Islam terbesar di Indonesia ini. Karena kalau NKRI ini dijaga oleh dua ormas dan juga tentu ormas Islam lainnya, kok rasanya tugas partai politik kami yang di para politisi ini akan jauh lebih ringan untuk menjaga 4 konsensus bernegara kita. Itu loh Mas Bambang. Jadi itu yang kami tentu bersyukur, berterima kasih lah. Ya. Ya, luar biasa Pak Arsul. Terakhir, mungkin Bapak bisa menyampaikan ya, baik pada penjelasan pada mitra-mitra kerja lah, baik yang di pemerintah, Ya. di parlemen, atau mungkin seluruh jajaran organisasi di seluruh Indonesia, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya barangkali pertama kami mohon maaf lah kalau kemudian ya sedikit ketegangan di P3 ini mengganggu juga lah ya, mengganggu juga atau menimbulkan kesan bahwa ada perpecahan partai Islam kok pecah mulu gitu loh kayak gitu. Rasanya tidak, tapi bagaimanapun kami harus mohon maaf itu. Yang kedua, insya Allah komitmen kami tidak berubah ya. Apa komitmen ya? Komitmen yang pertama itu ya tetap mempertahankan 4 konsensus bernegara kita itu. Terus karena ini memang partai Islam, tentu kami harus lebih menunjukkan amar ma'ruf nahi munkar ya di dalam perjuangan kami. Jadi meskipun kami koalisi, nanti ya barangkali teman-teman yang di pemerintahan jangan merah telinga kalau kami kritiki juga, begitu loh. Ya, terkait kebijakan tertentu lah, termasuk misalnya RUU Sisdiknas dan lain sebagainya, itu seperti itu. Nah, yang berikutnya saya kira kepada mitra-mitra kami seperti Partai Golkar, kemudian PAN, insya Allah kita tetap bersama di dalam koalisi, ya, karena memang niat kita adalah untuk mencapai Indonesia yang lebih baik lagi pasca 2024. Ya, mudah-mudahan kalau kita mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya akan ada jalan untuk mencapai yang terbaik, termasuk memilih siapa capres dan cawapres yang akan kita usung. Itu saya kira, Mas Bambang. Ya, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Dr. Haji Arsul Sani, SMSc, Master in Policy, Justice, and Welfare Studies, Wakil Ketua Umum DPP P3, Partai Persatuan Pembangunan, yang sudah menjelaskan begitu gamblang mengenai apa yang sedang terjadi di P3 dan apa harapan-harapan dan komitmennya ke depan. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.